Oke. Iya. Selamat malam teman-teman semuanya. Shalom. Shalom, Shalom. Halo Mbak. Shalom. Oke. Shalom. Saudara siap diberkati ya. Siap. Iya Pak. Ya, tubuh kita ini akan kita tinggalkan. Jadi janganlah pikir mengenai tubuh yang fana ini. Tapi berpikirlah mengenai tubuh kemuliaan yang segera akan kita miliki. Segera. Karena Yesus berkata, aku datang segera. Kan? Ini muka saya aja udah kayak orang mati. Bentar ya. Sekali. Lalu. Oke. Saudara, malam hari ini kita masuk ke dalam satu pengertian yang lebih jauh mengenai apa yang telah kita pelajari sebelumnya. Ya, itu kata-kata yang paling aman untuk membuka, kan? Bisa dilanjutkan dengan kalimat apa saja. Nah, teman-teman, apa itu yang saya maksudkan? Kita sudah mendengar kan mengenai apa ini? Ini gairah pulang surga ya. Dan teman-teman sudah semuanya sudah menceritakan kepada kita bahwa tujuan segala sesuatunya ini, gitu ya, perjalanan yang kita pilih loh jalan ini. Ada yang saudara di sini yang dipaksa ikut Yesus? Saudara pikir dua kali. It's not going to work. Tidak akan bekerja dengan efektif dalam hidupmu. Atau siapa yang benar-benar dengan kesadaran yang sejati memilih jalan Tuhan Yesus. Juga tidak ada. Jadi teman-teman ini ikut pendeta. Sebenarnya Tuhan sendiri yang memilih saya untuk mengikuti. Ya, itu dong jawaban yang bagus tuh dari Pak Tadus. Mancing-mancing jawaban nih. Rupanya saudara-saudara ini sudah ini ya, artinya sudah punya sesuatu ya, sehingga tidak langsung bisa jawab itu ya. Nah ya, jawabannya Pak Tadus tadi ya, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku. Yesus berkata, akulah yang memilih kamu. Ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, saudara rasa nggak bahwa Tuhan Yesus sudah pilih saudara? Amin, amin. Maksudnya amin itu apa Pak? Amin tidak atau amin? Amin. Yes, amin. Ya. Iya, karena jawaban amin itu jawaban aman. Jawaban amin itu aman, kayak nggak bilang yes, nggak bilang no gitu ya. Jadi apa maksudnya ya? Ya, saudara yakin bahwa Tuhan Yesus sungguh-sungguh memilih saya atau memilih saudara? Ya, memang ya dari anggukannya memang dipertanyakan keyakinannya ya. Ya. Saudara, ada cara untuk mengetahuinya memang. Ada cara untuk mengetahuinya. Dan itu, saudara, caranya adalah pribadi atau keberadaannya itu apakah kita rasa memang ada dalam diri kita. Karena Kisah Para Rasul 3 ayat berapa ya? Ayat 10 atau 12 katakan Yesus itu ada di surga. Ya, dan artinya kalau dia memilih kita, ya, kita pasti rasa, ya. Nah, pribadinya itu, keberadaan pribadinya itu ada di tengah-tengah dunia ini. Bagaimana kita cara mengetahuinya? Nah, dalam 10 hari ke depan, ya, di dalam 10 hari ke depan, kita akan belajar lebih dalam mengenai jalan keselamatan yang kita sudah bahas di dalam diagram itu ya. Saya coba munculkan sekali lagi supaya saudara punya dasar ya.
Harusnya kita munculin pakai ini ya, supaya oke. Bisa kelihatan ya? Oh, terpotong. Oke, bisa ya. Nah, teman-teman bisa ini ya, bisa simak ya dari diagram ini. Setelah kita beberapa kali sudah membahasnya, teman-teman bisa lihat bahwa ada tujuan kita ya, ada tujuan yang paling akhir adalah rumah Bapa. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, ya, dan aku menyediakan tempat di situ katanya ya supaya saudara dan saya dapat sampai ke rumah Bapa. Ini di mana ya? Oke, let me try to find this. Iya. Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ. Jadi sudah pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Thomas, ya. Thomas itu artinya apa ya? Percaya. Sebut. Nggak usah ragu, di sini nggak ada nama Thomas kayaknya. Ada Pak, tapi tidak masuk. Maksudnya Thomas yang lampau Pak. Ini. Thomas. Kalau Petrus pendek terus. Kalau tobat, kalau tobat kumat. Kalau Thomas apa ya? Gak akan percaya sebelum dia melihat. Oh, iya. Thomas bangun. Thomas. Oke ya. Ada teman saya juga namanya Thomas. Jadi Thomas bilang bahwa kami tidak tahu jalan ke situ. Dia bilang begitu. Setelah Yesus bilang begini, aku pergi ke situ. Kalau di Bandung itu banyak situ Cilenca, situ Pitenggak, situ ya. Jadi aku pergi ke situ, terus Thomas bilang, kami tidak tahu jalan ke situ. Lalu itu di ayat 5, lalu Yesus menjawab, I'm the way. Akulah jalan. Akulah jalan. Akulah pintu. Nah, kita udah belajar itu ya. Jadi Yesus adalah jalan, Yesus adalah pintu nih, ya. Nah, sekarang dia bilang akulah kebenaran. Untuk apa ada jalan kalau nggak ada tujuan? Betul nggak? Ya. Tujuannya adalah hidup dan hidup yang kekal. Dia adalah jalan, dia adalah pintu. Tetapi akhir dari semuanya adalah hidup yang kekal. Dan cara untuk sampai kepada hidup yang kekal, ada yang tahu caranya? Ada katanya di sini nih. Melalui kebenaran. Jadi dia memberikan paket apa namanya ya? Paket sempurna gitu. Dia katakan akulah jalan dan cara untuk menjalaninya dengan kebenaran supaya kamu sampai kepada hidup. Ya, dan hidup yang kekal itu artinya rumah Bapa, ya, rumah Bapa. Nah, teman-teman, kita akan masuk ke perjalanannya, ya. Kita tahu jalan keselamatan itu, diagramnya kita sudah tahu, dan malam hari ini kita akan mulai untuk masuk ke perjalanannya. Perjalanannya ini panjang, saudara. Pasti panjang, ya. Saya siapkan 107 slide untuk bisa mengantar kita ya masuk ke bagian-bagian itu ya. Ini ada di mana ya? Review. Link. Ya.
Saya harus keluarkan beberapa ini. Nah, ada yang bisa bantu saya sekali lagi mengurai secara singkat rumah Bapa, jalan, kebenaran, dan hidup, yaitu Yesus dan iman. Boleh? Rumah Bapa, bilangi Pak. Yesus yang adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan iman. Saya. Oke, silakan. Oke, hubungan antara rumah Bapa, Yesus, kebenaran, dan iman. Seluruh perjalanan iman kita berujung di rumah Bapa. Jalan untuk sampai ke rumah Bapa yaitu melalui Yesus Kristus. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Sudah pasti Yesus adalah jalan. Namun, jalan yang diteladankan Yesus adalah jalan salib atau Via Dolorosa, dan dimulai dalam kerajaan Kristus, yaitu ketika kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya, seperti dalam Kolose 1 ayat 13, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dan karena Kristus tidak ada di bumi sekarang di tempat kita, berarti Kristus ada di sorga. Jadi, tetapi perkataannya itu yang tinggal di dalam kita, sehingga di dalam setiap umat orang percaya, dan perkataan itu menimbulkan iman. Dan iman inilah yang membenarkan kita semua orang-orang percaya. Tujuan iman ini adalah sebuah keselamatan jiwa kita. Jadi kita akan masuk dalam suatu proses bagaimana supaya di proses pembenaran ini harus bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti dalam Ibrani 12 ayat 2, bahwa Yesuslah yang membawa kita kepada iman dan memimpin iman itu kepada kesempurnaan, sehingga ada satu perjalanan yang namanya pertandingan iman. Dan dalam pertandingan itu kita akan mengalami pertandingan dengan dua unsur, yaitu dengan lawan dan sebuah kemenangan. Dan ketika kita terus berada dalam ketika kita percaya ingin menyempurnakan iman kita, maka tentunya lawan yang kita lawan berbagai variasi, dan tentunya kita melawan bukan dengan iman, bukan dengan kekuatan kita, tapi kita melawan dengan iman yang teguh, karena iblis dalam pertandingan iman kita, iblis tidak diam, dia berkeliling mengaum-ngaum seperti singa, yaitu dalam 1 Petrus 5 ayat 8-9. Di situ dikatakan bahwa iblis itu berjalan berkeliling seperti singa, dan kita harus melawannya dengan iman yang teguh. Sebab kita semua saudara kita di seluruh dunia itu menanggung penderitaan yang sama. Dan ketika
kita berada dalam pertandingan iman ini, kita akan mengalami sebuah kemenangan jika iman kita tahan uji. Kalau dalam proses pertandingan ini ada iman yang menyimpang dan ada iman yang kandas. Dan jika iman kita tahan uji, maka kita akan mengalami kesempurnaan, yaitu kita akan memperoleh puji-pujian, kemuliaan, dan kehormatan. Dan kesempurnaan itu dan kesempurnaan iman kita yaitu keselamatan jiwa kita. Ketika kita sudah mencapai kesempurnaan iman kita, maka kitalah yang berhak masuk dalam rumah Bapa. Nah, mungkin itu yang dapat saya bagikan. Terima kasih. Oke. Teman-teman bisa ikuti ya. Itu versi audio. Versi apa ya? Versi audio juga ya. Versi audio juga, cuman pasti udah ditulis itu, saya lancar sekali ya. Saudara bisa ini seperti itu bisa benar-benar dicatat dari yang kemarin ya. Jadi teman-teman bisa share nanti supaya bisa saling ini ya. Saling membangun namanya ya. Dalam persekutuan itu kita saling membangun. Oke. Ini di mute. Oke ya, teman-teman, ini tidak ditutup jadi bisa silahkan kalau mau ada ininya. Nah, malam hari ini dari penjelasan itu mari kita masuk ke satu ilustrasi baru ya, ilustrasi baru. Oke, ya teman-teman kan sudah ini ya, sudah sangat paham nih ya. Kita sudah dikasih tahu, kita sudah mengerti. Inilah ya, inilah tempat di mana kita akan pulang ya. A New Jerusalem ya. A New Jerusalem ya. Dan di sana ya, di sana itu digambarkan dengan glory ya, kemuliaan ya. Saudara kalau ingat diagram kita itu ya, dibenarkan, kemudian kudus dan mulia. Jadi gambaran Yerusalem baru itu adalah kemuliaan. Wahyu 21 ayat 23. Dan kota itu namanya kota Yerusalem. Sering disebut kota kudus atau kota Allah. Ya, dalam Ibrani 12 ayat berapa? 22 kalau tidak salah ya. Jadi kota kudus, kota Allah ya. Kota itu Yerusalem baru ya. Saudara mau pulang ke mana? Yerusalem baru. Yerusalem baru. New Jerusalem ya. Oke ya. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya. Sebab apa? Kemuliaan Allah meneranginya. Kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Wah, ini kata-kata yang membawa kita ke apa namanya? Curiosity, ingin tahu, ya kan? Jadi jelas-jelas dibilang bahwa di dalam kota itu kemuliaan Allah meneranginya. Kemuliaan adalah gambaran. Nah, saudara tidak apa ya? Sudah tepat sekali ya bahwa ujung dari perjalanan itu adalah kemuliaan memang ya. Gambarannya itu memang glory gitu, kemuliaan. Oh, mulianya. Terus hadiratmu kami apa? Baitmu Memuja Memenuhi berkati kau
dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Wah, luar biasa. Nanti Pak Tadus ulang itu. Bagus tuh ya. Saudara, jadi nyanyi itu tuh udah punya fantasi gitu ya. Asosiasi pikiran ke sini. Itu adalah satu kota, namanya kota Allah ya. Kota Kudus, Yerusalem baru. Kalau kita ingat ini dan kita nyanyi itu, oh mulianya, nggak harus tinggi-tinggi, cuman Pak Tadus dapat loh. Udahlah, gue udah. Oke. Saudara, ini penting. Kita tidak bisa beranjak kemana-mana kalau saudara dan saya tidak memiliki excitement ya. Excitement itu apa ya? Kegairahan ya. Mengenai itu ya. Mengenai itu. Kita nyanyi dulu Pak Tadus. Ini I think this is not going to be. Ini tidak bisa dilewatkan ya. Bayangkan ya, semua gambaran yang saya mau sampaikan bermula dari itu, kemuliaan. Mari kita bernyanyi ya, teman, dipimpin oleh hambanya Pak Tadus. Silakan Pak. Hadirat-Mu kami baik-Mu memuja-Mu, diberkati Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu, memenuhi tempat ini. Terima kasih. So, this is the place. Ini adalah tempat yang kita impi-impikan itu. Ini yang menjadi excitement, kegairahan dalam hidup kita. Satu hari kita ketemu yang namanya kemuliaan. Dikatakan dalam Wahyu 21-23, Allah itu meneranginya dengan kemuliaan. Kemuliaan Allah itu meneranginya. Nah, saudara, kemuliaan itu, saudara, itu direfleksikan oleh Bapa yang sempurna. Saya ulang ya. Ini saudara jadi dapat sambungannya di sini. Kemuliaan itu direfleksikan oleh kesempurnaan Bapa. Makanya 2 Korintus 3 ayat 18 berkata, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Allah yang adalah roh. Wah, ini jadi di sini nih. Jadi kemuliaan itu datangnya dari Allah gitu, ya. Jadi refleksi dari kemuliaan itu hadir di dalam kesempurnaan Bapa itu. Nah, tetapi ayat itu berkata, ya, itu berkata, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Saudara nggak bisa lihat, saya nggak bisa lihat. Dia itu roh, saudara. Kalau saudara lihai memperhatikan ayat ini, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan apa katanya? Anak domba itu adalah lampunya. Saudara, saudara bisa lihat cahaya nggak? Atau sinar?
Bisa nggak lihat? Yang saudara lihat terang. Saudara nggak lihat cahaya, kan? Nah, yang menarik disebut anak domba itu adalah lampunya. Jadi saudara bisa lihat lampu? Kita bisa lihat lampu, ya? Nah, saudara, ini mau memberikan kita sesuatu yang sangat esensial di sini. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, ya, datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, gitu, ya. Ayat itu berkata maka. Nah, saudara, nanti kita stop di situ, ya. Dengan kata-kata itu, maka saudara bisa perhatikan, maka muncul ini. Muncul ini. Ya. Yesus berkata dalam Yohanes 12 ayat 28 begini. Bapa, muliakanlah namamu. Karena kemuliaan itu datangnya dari Dia. He is the source of glory. Ya, Bapa, muliakanlah namamu. Jadi saudara, semua kata kemuliaan itu sebenarnya sumbernya dari Allah. Dan sekarang kita tahu, oh, Allah itu memang sumber dari kemuliaan, karena itu adalah gambaran dari rumah Bapa, di mana Bapa berdiam. Itulah gambaran dari tahta Allah, yaitu kemuliaan. Kemuliaan itu asalnya dari sana. Sekarang kita memiliki bayangan yang jauh ke belakang gitu mengenai manusia kehilangan atau kekurangan kemuliaan. Nah, saudara bisa bayangkan nih sekarang, ya. Saudara, saya ambil gambar ini, saya kira tepat juga nih gambar, karena di sini ada seorang manusia, ya, sebagai gambaran representasi, ya, manusia gitu, ya. Dan di sini ada firman gitu, ya. Ada gulungan kitab, ya, yang boleh kita asosiasikan dengan firman yang adalah Kristus. Dan di sini ada cahaya atau terang gitu, ya, yang terasosiasi dengan kemuliaan, ya. Dan keseluruhan ini bisa kita gambarkan jadi kota itu, ya. Nah, Yesus berkata, Bapa, muliakanlah namamu. Saudara bisa baca yang berikutnya ini, ya. Saya minta siapa yang bisa baca? Fandri deh, Fandri. Ini kehormatan ini, ya. Fandri bisa kelihatan, bisa baca. Yohanes 12 ayat 28. Teman-teman kelihatan atau terbaca? Kelihatan dan terbaca. Terbaca, Pak. Oke. Oke, mungkin Fandri bisa baca? Saya. Oke, silakan. Siapa saya? Lisa. Oke, silakan. Yohanes 12 ayat 28. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Siapa ini kira-kira yang ditunjuk, teman-teman? Bapa berkata, dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, betul. Saudara, jadi kemuliaan itu hadir di dalam Kristus. Makanya Kolose berapa ya? Kolose 2 ya, yang berkata bahwa di dalam Dia nyata kesempurnaan Allah itu. Saya lupa ayatnya di mana ya. Ada 2 ayat yang Kolose 1 ayat 9 ya, kalau nggak salah ya. Dan Kolose 2 ayat 9 dan 10. 9 dan 10. Ya, 9 dan 10. Udah bisa baca itu? Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Wah, luar biasa. Ya. Nah, waktu kita dengar bahwa di dalam Dialah secara jasmania, saudara, kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Secara roh kita nggak bisa lihat, nggak punya gambaran.
Mau apa yang kita bisa teladankan, apa yang menjadi teladan dalam hidup kita. Nah, sekarang Kolose 1 ayat 9 katakan di dalam Dia berdiam secara apa? Sempurna, ya, secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan saya sudah mulai di depan tadi ya, bahwa kepenuhan kealahan itu, ya, yaitu kemuliaan itu digambarkan dengan Bapa yang sempurna, ya. Bapa yang sempurna. Nah, Saudara, Bapa sendiri yang berkata kemudian, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. Jadi kemuliaan yang Bapa, kemuliaan kemuliaan yang sumbernya dari Tuhan, dari Bapa itu sekarang kita bisa lihat di dalam Yesus, ya. Jadi karena kemuliaan dari Bapa ini tuh sempurna. Tidak seperti kemuliaan yang diberikan kepada manusia yang diciptakan. Ya. Kemuliaan itu sempurna, dan kemuliaan ini ya secara penuh, ya, secara jasmania itu ada di dalam Kristus. Karena dia dapatkan dari Bapa sendiri, ya. Nah, hal itu hanya bisa didapatkan oleh manusia melalui Yesus yang adalah jalan. Yang melalui Yesus yaitu jalan dan kebenaran dan hidup. 3 kata ini penting sekali. Yesus yang adalah jalan atau pintu, ya. Dan dia adalah kebenaran dan hidup. Ini akan memimpin kita masuk ke dalam bagaimana sampai kepada kemuliaan itu. Kolose 3 ayat 4 berkata begini. Apabila Kristus, ya, kita sekarang udah turun ya. Ya, jadi Bapa di dalam kesempurnaannya itu memberikan kemuliaan itu kepada Yesus, ya. Kemuliaan yang Bapa punya loh, ya. Nah, apabila Kristus yang adalah hidup kita, Saudara bisa lihat ya. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Ya. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Sekarang muncul tiba-tiba manusia punya kemuliaan yang sama di sini. Kamu pun akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Nah, ini sekarang yang menjadi tujuan kita. Ini sampai ke sini gimana ini ya? Oke. Nah, Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 berkata apa? Dia adalah jalan, dia adalah kebenaran, dia adalah hidup. Yohanes 1 ayat 12 berkata, Akulah jalan. tetapi, wah ini perlu banget kuis nih Pak Lepri. Iya. Tetapi semua orang yang menerimanya Diberikan exousia. diberikan kuasa, ya, Jadi anak Allah. untuk menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya, ya. Nah, Saudara, semua orang yang memilih jalan itu memilih Yesus. Mereka akan diberikan kuasa untuk menjadi anak, dan kebenarannya ada di dalam Roma 8 ayat 17. Inilah janji untuk saya dan saudara. Ya, dan jika kita adalah anak, saudara jadi anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ini janji-janji Allah ini, saudara. Ini janji yang diucapkan juga kepada Abraham. Maka dikatakan Injil ini telah disampaikan kepada Abraham. Bahkan dikatakan, yaitu melalui apa? Bahwa melalui engkau semua bangsa akan diberkati. Itu Injil kepada Abraham. Itu janji Allah kepada Abraham. Dan kemudian ada hukum Taurat yang menuntun kita kepada janji itu, yaitu penggenapan janji itu di dalam Yesus. Di dalam Yesus, ya. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Jadi janji-janji itu adalah janjinya adalah Yesus itu sendiri sebenarnya. Ya. Maksudnya yang lebih detail apa, Pak?
yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Wah, ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Saudara, sebenarnya sudah ada clue dari atas. Kamu akan menyatakan diri bersama dia dalam kemuliaan. Saudara, di sini diulang. Menerimanya bersama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama dengan dia, supaya, apa katanya? Kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. This is the way. Nah, saudara, kalau baca Lukas 24 ayat 26. Saya hafal sekarang, Pak Lepri. Coba baca, Pak. Bukankah Kristus, katanya begitu ya. Lukas 24 ayat 26 ya. Ya, benar. Itu Lukas 24 ayat 26. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Nah, saudara bisa semakin semakin ya, semakin tersambung loh ya. Ya, di dalam pikiran saudara ya. Bukankah Mesias ya atau Kristus? Mesias. Nah, bukankah Mesias itu harus menderita untuk menerima kemuliaannya, katanya. Ya. Nah, makanya di sini saudara dikatakan, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Tolong teman-teman, ayat-ayat tadi juga dicatat ya, karena memang ini ruangnya sangat sempit, sehingga saya hanya mengambil ayat-ayat yang memang menjadi milestone penting, gitu ya. Tadi ada Yohanes 1 ayat 12, saya kira saudara tadi hafal, jadi saya nggak perlu tulis. Kemudian ada Lukas 24 ayat 26 ya. Oke. Nah, saudara, ini perjalanannya seperti apa dong kalau begitu? Kita sudah tahu kan semua milestone ini. Nah, teman-teman, untuk masuk ke materi berikutnya, ini perjalanannya ada di 2 Korintus 3 ayat 18. Ini adalah perjalanannya, ya. Ada yang bisa baca? 2 Korintus 3 ayat 18. Silakan Yandri. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Oke, stop dulu Yandri. Teman-teman kebayang ya, sekarang tuh dikatakan apa? Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Nah, kita ini diciptakan serupa dengan segambar. Ada elemen glory dalam kita. Makanya ayat ini berkata, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dan ini juga berkata bahwa kemuliaan yang telah hilang atau telah berkurang itu sekarang memiliki keadaan atau privilege ya, atau hak istimewa untuk dapat kembali kepada untuk dapat mencapai, bukan kembali ya, untuk dapat mencapai kemuliaan Allah itu ya. Yaitu apa? Yaitu refleksi dari sempurna seperti Bapa. Ya. Nah, jadi diawali dengan kita semua ini mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, terang-terangan. Iblis tahu. Semua saksi-saksi malaikat-malaikat tahu bahwa kita ini mencerminkan kemuliaan Tuhan. Karena apa? Di dalam Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya itu diberinya kuasa, ya, oke. Nah, silakan lanjut, Yandri. Dan karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, saudara bisa lihat ya. Di sini dikatakan bahwa dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh. Jadi Tuhan yang adalah Roh, Tuhan yang Maha Kuasa di sini, Bapa yang adalah Roh, ya. Maka kita diubah menjadi serupa, jadi Roh. Jadi caranya hanya satu, kita diubah menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Ya, dalam kemuliaan yang
semakin besar. Inilah caranya, yaitu satu proses, ya, satu proses, ya. Nah, teman-teman, kebenaran adalah jawabannya, kan? Kita diproses melalui kebenaran, ya. Karena kebenaran itu, ya, kebenaran itu yang tinggal di dalam kita, ya. Karena kebenaran itu yang tinggal dalam kita, yaitu Yesus yang berkata, "Akulah kebenaran." Maka apa? Maka saudara dan saya bisa punya iman. Ya. Karena Yesus yang kita ikuti itu, yang kita percaya itu, yaitu sang kebenaran itu hadir di dalam diri kita, sehingga apa? Sehingga kita timbul iman. Maka Roma 1 ayat 17 katakan, karena sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Ya, yang bertolak dari iman. Jadi kebenaran yang bertolak dari iman, ya, dan memimpin kepada iman. Jadi kita percaya, pasti percaya. Ini di sini momentumnya, ya. Jadi kebenarannya ini bertolak dari iman. Jadi orang nggak bisa mengerti kebenaran kalau dia tidak percaya dulu. Percaya ini artinya Bapa yang bawa dia, kondisikan sehingga dia dapat perjumpaan dengan Tuhan. Itu nggak bisa pakai knowledge gitu, ya, pakai pengertian, pemahaman saja begitu, ya. Ada juga orang mungkin yang pengkondisiannya seperti itu. Tapi sesungguhnya, sejatinya Bapa yang membawa dia untuk sampai punya iman. Nah, makanya kebenaran yang ada ini, itu kebenaran yang bertolak pada iman. Yaitu karena percaya kepada Yesus, ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman. Tetapi kebenaran ini juga itu memimpin kepada iman. Ya, jadi dari iman, gitu, ya. Dari iman kepada iman. Ya, Ibrani 12 ayat 2 tadi sudah disebutkan, ya, bisa baca ulang. Ibrani 12 ayat 2. Ya, tadi V, ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, Iya. yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi di ayat itu katakan, hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus yang duduk di tahta Allah. Ya, disingkat gitu, ya. Hendaklah mata kita tertuju kepada Yesus yang ada di tahta Allah. Gitu. Dan dialah yang menjadi jalan. Dia menjadi jalan. Jalan itu sebenarnya sehingga kita percaya, kan. Tapi kemudian kita harus melewati jalan itu melalui apa? Melalui kebenaran itu. Melalui kebenaran. Dan caranya itu adalah ini. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kita harus dikuduskan supaya kita dapat kita harus dikuduskan melalui kebenaran, ya. Karena pengudusan inilah yang akan membawa kita kepada kemuliaan, kepada puncak kemuliaan itu, ya. Yaitu melalui apa? Melalui diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Nah, di sini hadir seorang pribadi. Roh Allah atau Roh Kudus atau Roh kebenaran. Allah mengirim di dalam Yesus atau anak mengutusnya, ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya, jadi kita deal nih sekarang dengan seorang pribadi, yaitu Roh Kudus. Saudara bisa ikut sampai di sini? Roh Allah yang hidup penuhiku. Lanjut. Mana WL nih? Roh Allah yang hidupkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu, bebaskan hidup yang terbang, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. jadikan hidupku Hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya. Ya, saudara, dari kemarin kita baca diagram kan, seolah-olah ada di sini nih. Kita baca caranya. Sekarang itu harus benar-benar hidup di dalam kita. Dan caranya itu bisa hidup dalam kita, itu melalui seorang pribadi yang hidup. Dia adalah roh kebenaran itu, yang akan memimpin kita kepada kemuliaan itu. Dan dia adalah Roh Kristus, dia adalah Roh Allah, dia adalah Roh Kudus. Nah, saudara, mungkin hari ini kita akan masuk ke dalam beberapa hal terkait dengan itu, ya, supaya kita dapat memulai, ya, journey to the glorification, ya, perjalanan kepada kemuliaan, ya, yang kita bisa lihat dalam hidup kita sehari-hari. Sebelumnya, saudara, kita semua mari mengenali siapa pribadi itu, ya kan? Karena pribadi itu yang akan benar-benar bersahabat dengan kita, bersama-sama dengan kita, dan kita bisa rasa apa kebenaran itu, ya, termanifestasi dalam hidup kita. Nah, saudara, Roh Kudus adalah Roh Allah Bapa sendiri, ya. Allah Bapa ada di dalam surga, tapi rohnya hadir di mana-mana. Amin. Amin, ya. Kita ini ya, interaktif ya. Karena ini adalah statement-statement yang saudara bisa lihat kebenarannya. Allah Bapa itu ada di surga, tapi dia hadir di mana-mana. Jadi kalau kita bilang, apa contohnya lagu Allah itu? Allah di sini. Bohong lu. Ya kan? Iya beneran loh. Coba, tahu nggak? Ya, apa iya ya? Iya apa iya ya? Gitu kan? Allah di sini. Sepasti udara segar yang kuhirup. Ya kan? Sepasti mentari pagi. Sepasti fajar yang merekah di setiap waktu. Dengarkan doaku, ya Allah yang hidup. Iya, jadi Allah Bapa ada di sorga, tapi rohnya hadir di mana-mana. Ya, Roh Kudus sudah ada bersama dengan Allah Bapa sebelum dunia dijadikan. Dia dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Kejadian 1 ayat 2 berkata, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi, Roh Kudus adalah keberadaan Allah Elohim yang mewakili Allah Bapa dan Anak Allah
Yesus Kristus di segala tempat. Amin. Jadi kalau saya dan saudara bilang Allah itu maha hadir, saudara harus bisa jelaskan. Karena saudara, ya kan? Nah, kehadirannya itu melalui rohnya, ya, yaitu Roh Kudus, ya. Jadi teman-teman, untuk lebih memahami maksud dan pengertian bagaimana kita masuk dalam pengudusan, yaitu dibaptis Roh Kudus, kemudian dipenuhi atau dipimpin Roh Kudus, maka kita perlu mengenal dan mengerti ini, ya, bahwa Roh Kudus sudah ada bersama dengan Allah Bapa sebelum dunia dijadikan, dari kekekalan sampai kekekalan, ya. Jadi mestinya kita, ya, mengerti, ya, memahami ini, sehingga pada saat kita masuk ke dalam proses pengudusan, ya, ketika setelah manusia dibenarkan, maka dia akan masuk ke dalam baptisan, kan, yaitu baptisan roh, dan kemudian hidup di dalam kepenuhan atau dipimpin oleh roh sampai dia menerima, sampai dia apa? Sampai dia dalam prosesnya terus diubah dan memiliki kemuliaan yang semakin besar sampai kepada satu puncak, yaitu kemuliaan Allah, ya. Oke. Nah, saudara, pada zaman Perjanjian Baru, ya, cara keberadaan Roh Allah atau Roh Kudus berbeda dengan cara keberadaannya pada saat Perjanjian Lama, ya. Saudara bisa perhatikan di Perjanjian Baru, Roh Allah berkenan masuk dan tinggal dalam kehidupan orang percaya secara lebih permanen, sehingga tubuh orang percaya disebut sebagai bait Roh Kudus. Ya, 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 berkata apa? Atau tidak tahukah kamu, ya, bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, ya. Jadi di dalam Perjanjian Baru tubuh orang percaya disebut bait Roh Kudus, ya. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama, saudara, bait Roh Allah adalah bangunan yang dibangun Salomo, ya. Tetapi di Perjanjian Baru, bait Roh Kudus adalah tubuh dan kehidupan orang percaya itu sendiri, ya. Nah, di sini letak keunikan, ya, cara Allah berada atau berkeberadaan atau eksis, ya. Allah tidak dialami umat Perjanjian Lama sejak Roh Allah undur dari kehidupan manusia. Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ada yang bisa baca? Kejadian 6 ayat 1 sampai 4. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu, orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang bernamaan. Kenamaan, ya. Nah, jadi di ayat 3 dikatakan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, ya. Jadi ada yang menarik di situ, ya. Ada satu waktu di mana Tuhan berkata, Bapa berkata, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia lagi, ya. Nah, saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa kalau bait Allah diruntuhkan, ia sanggup membangunnya kembali selama 3 hari. Ya, maksud bait Allah itu adalah tubuhnya sendiri.
Jadi sebelum orang percaya memiliki tubuh sebagai bait Roh Kudus, ini bisa dibayangkan ya, Tuhan Yesus sendiri telah memperagakan bahwa tubuh yang dibangun, tubuh yang menjadi bait Roh Kudus. Jadi waktu dia berkata, aku dapat membangunnya kembali dalam 3 hari, dia sudah berkata bahwa sebenarnya itu adalah bait Allah, yaitu tubuhnya sendiri. Sebelum kemudian kita tahu dari ayat sebelumnya ya, dari bahan ini dari 1 Korintus 6 ayat 19 kan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Kita sudah bisa melihat juga dari perkataan Yesus di dalam Matius 26 ayat 21. Nah, dalam hal ini saudara, kita dapati bahwa Tuhan Yesus pun dipimpin Roh Allah, ya, atau Roh Kudus. Ini menarik ini ya, dalam perjalanan hidupnya. Jadi dia adalah teladan. Kalau saudara pernah dengar ayat dia adalah pokok keselamatan, ya, dia itu menuntun kepada keselamatan itu. Dia memberikan satu pattern atau pola untuk sampai ke situ. Nah, di sini dimulai dengan Matius 26 ayat 21, ya. Tuhan Yesus pun dipimpin Roh Allah atau Roh Kudus dalam perjalanan hidupnya di bumi. Firman Tuhan mengatakan bahwa Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas bagi Tuhan Yesus, ya. Yohanes 3 ayat 34 ya. Sebab siapa yang diutus Allah, ya, yaitu Yesus, dialah yang menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas, ya. Nah, saudara, dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan bisa mengikuti, ya, Tuhan Yesus bisa mengikuti kehendak Allah Bapa, ya. Dengan pimpinan Roh Kudus, maka Tuhan Yesus bisa mengikuti kehendak Bapa sampai berhasil lulus atau menang, yaitu taat sampai mati di kayu salib, ya. Saya tambahin ini ya. Roma 8 ayat 29 katakan dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya bahwa orang percaya juga dapat memiliki pengalaman atau kemampuan yang sama sehingga bisa lulus dan menang seperti dia, ya. Yesus berhasil lulus dan menang, ya, dengan pimpinan Roh Kudus. Sehingga Roma 8 ayat 29 berkata, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya. Ya, dia menjadi yang sulung di antara banyak saudara, ya. Nah, Tuhan Yesus selain menjadi sulung di antara banyak saudara, dia menjadi pokok keselamatan, ya. Ibrani 5 ayat 8 dan 9. Dan sekalipun ia adalah anak, saudara bisa lihat, ia telah belajar menjadi taat. Ia telah belajar menjadi taat. Dan apa yang telah dideritanya, ya, dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai, saudara bisa lihat, sesudah ia mencapai apa? Kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan. Pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Jadi Roh Kudus memimpin Tuhan Yesus. Kemudian dialah yang menjadi sulung di antara banyak saudara. Saudara dan saya mendapat hak sulung roh, ya. Dan Tuhan Yesus juga menjadi pokok keselamatan, ya. Kata aitios, ya, kata aitios di dalam Ibrani 5 ayat 8-9 itu pokok keselamatan. Itu artinya penggubah atau dia yang mengatur atau merancang manusia memiliki kualitas seperti dirinya. Saudara bisa lihat ya. Makanya Ibrani 12 ayat 2 berkata apa? Dialah yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Ya. Karena dia adalah aitios. Dia adalah pokok keselamatan. Dialah yang mengatur dan merancang manusia memiliki kualitas, ya, seperti dirinya, ya. Nah, saudara yang dikasihkan, Tuhan Yesus sudah dituntun Roh Kudus bahkan sejak kecil, ya, sehingga dapat menjadi seorang yang berkenan, ya,
kepada Allah Bapa. Ya, Matius 3 ayat 17, kalau sudah ingat, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, ya. Burung merpati yang turun ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis itu menunjukkan bahwa dia adalah anak domba Allah. Ya, yang akan membaptis orang percaya dengan api dan roh, ya. Yohanes 3 ayat 34, ya. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas, ya. Nah, burung merpati hanya sebagai tanda, ya. Tanda bahwa dia adalah sang anak domba Allah. Agar Yohanes Pembaptis dapat memproklamirkannya. Lagi pula tanpa tanda tersebut, Yohanes Pembaptis tidak memiliki verifikasi atau konfirmasi, saudara, ya. Nah, dengan adanya tanda itu, ya, bahkan Yohanes Pembaptis masih ragu, ya, akan bahwa Tuhan Yesus ini adalah yang diutus, ya, adalah Mesias, ya. Apalagi kalau tidak ada, saudara, kalau baca Matius 11 ayat 1 sampai 6 itu Yohanes Pembaptis sempat berkata, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Jadi Yohanes Pembaptis suruh muridnya, ya, waktu dia, kalau nggak salah, dalam penjara, ya. Ya, waktu Yohanes Pembaptis dalam penjara, dia suruh muridnya tanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan yang lain? Lalu Yesus menjawab kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, pergilah dan katakan kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Ya, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, tuli mendengar, mati dibangkitkan, miskin diberitakan kabar baik. Ya, jadi pernyataan, ya, Roh Kudus, ya, yang memimpin Yesus itu kita juga bisa dapat lihat bahkan sejak dia dari kecil, ya. Nah, jadi sejak baptisan tersebut, ya, oleh Yohanes Pembaptis, kita bisa melihat bagaimana Yesus menjadi sulung dan menjadi pokok keselamatannya, aitios, ya. Sejak baptisan tersebut, di sini kita bisa mengambil satu gambaran bagaimana dengan kita yang adalah saudara-saudara. Karena, saudara, hal yang terpenting di dalam materi ini adalah, saya sudah mulai kan dengan pernyataan tadi, ya, bahwa kita akan dimuliakan bersama dengan Kristus. Di mana kemuliaan itu Bapa yang memberikan kepada Kristus. Caranya adalah bagaimana Kristus melewatinya. Jadi hanya satu caranya, yaitu bagaimana Kristus menjadi sulung, ya. Dialah menjadi teladan, kan? Yohanes 15 ayat 13, ya. Dialah yang menjadi pokok, dia yang mengatur, ya. Bahkan menyusun segala sesuatu supaya manusia memiliki kualitas yang sama dengan itu, ya. Serupa dengan Yesus, ya. Saudara, jadi, sejak baptisan tersebut dan burung merpati hinggap pada Tuhan Yesus, maka Yesus harus mulai bergumul untuk apa? Itu titik awal. Itu titik awal. Menyelesaikan tugas Bapa sampai mati di kayu salib, ya. Dan dibangkitkan, ya. Dan dibangkitkan untuk membinasakan pekerjaan iblis atau mengalahkan pekerjaan iblis. Ya, nah, saudara, pernyataan berikut sangat penting. Hal ini sejajar dengan murid-murid Yesus yang telah dibaptis Roh Kudus di Yerusalem. Ya, mereka dapat mengerti firman sejak itu. Untuk apa? Bahwa hidup mereka itu perlu untuk disempurnakan dan harus menyelesaikan proses atau tugas penyelamatan dengan menderita dan memikul salib seperti Yesus. Mereka berani setelah itu, ya. Mereka berani. Itu kelihatan ada hal yang sama terjadi pada mereka, ya. Nah, saudara, kalau di zaman perjanjian baru ini, Allah berkenan masuk dalam hidup orang percaya sebagai
bahkan sebagai penolong, ya, sebagai penolong, ya. Yohanes 14 ayat 16, ya. Kata penolong dalam teks aslinya itu adalah parakletos, yang artinya pendamping. Jadi Roh Kudus menolong orang percaya untuk apa, saudara? Menggenapi rencana Allah. Tanpa Roh Kudus, orang percaya tidak bisa menggenapi rencananya. Dan rencana Allah itu adalah apa? Menjadi manusia yang dikehendakinya. Ya. Sebagaimana dalam baptisan seseorang ditenggelamkan, ya, ke dalam air, demikian pula orang percaya itu ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Ya, jadi di sini Roh Kudus yang mendiami orang percaya, ya, dimaksudkan agar apa? Memimpin orang percaya kepada segala kebenaran. Dan Roh Kudus memberi pengertian-pengertian yang sangat mendalam mengenai apa? Rahasia-rahasia Allah, ya. Bahkan yang tidak, ya, yang akan datang, ya. Ini lebih dari sekedar memahami mengenai hukum atau peraturan. Nah, jadi saudara bisa lihat di sini bahwa ketika Roh Kudus, ya, melakukan pekerjaannya di dalam setiap orang percaya, ketika seseorang itu dibaptis dengan Roh Kudus, ya, ketika seseorang itu dibaptis dengan Roh Kudus, maka dia ditenggelamkan dalam apa? Dalam pimpinan Roh Kudus, dalam penguasaan Roh Kudus, ya. Dan itu artinya mereka dipimpin kepada segala kebenaran, ya. Dan bahkan bukan hanya itu, ya. Mereka akan diberitahukan melalui pengalaman setiap pribadi rahasia-rahasia Allah, ya, untuk setiap mereka, ya. Nah, sehingga saudara, ya, memahami kebenaran itu, ya, ini yang penting, ya. Memahami kebenaran ini itu menjadikan orang, pola berpikir seseorang itu diubah secara total. Ya. Melalui kebenaran ini, memahaminya itu mengubah secara total pola berpikir seseorang. Nah, apa itu? Perubahan pola berpikir harus sampai kepada apa? Kemampuan seseorang untuk memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ya. Inilah tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu, ya. Yaitu pikiran dan perasaan yang, ya, yang dimiliki Kristus, ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan menaruh pikiran dan perasaan dalam kehidupan seseorang, ya. Filipi 2 ayat 5-7, ya. Hendaklah kamu apa dalam hidupmu bersama, apa katanya? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hal ini tidak terjadi, ya, atau berlangsung tanpa Roh Kudus, saudara, ya. Ya, oleh sebab itu maksud dari baptisan Roh Kudus kepada setiap orang percaya itu adalah orang percaya menjadi manusia baru, ya, yang berstandar Allah sendiri, yaitu bisa memiliki pikiran dan perasaan Kristus, ya. Nah, jadi pengertian kebenaran yang kita bahas di awal tadi, ya. Jadi dengan pengertian kebenaran, seseorang dimampukan memiliki moralnya Allah, ya. Memiliki moralnya Allah. Moral Allah maksudnya apa, saudara? Orang percaya dapat mengambil keputusan, bertindak atau berperilaku seperti kehendak Tuhan. Ya. Ini yang dimaksud dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dan 4 itu kodrat ilahi. Ya. Kodrat ilahi, ya. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga, yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Ya, dalam kodrat ilahi.
dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ya, jadi dengan pengertian kebenaran, seseorang mampu memiliki apa? Satu kemampuan mengambil keputusan, bertindak, berperilaku seperti kehendak Tuhan. Artinya dia memiliki kodrat ilahi. Ya, nah, saudara kata dengan teks ya, kalimat kuasa ilahi ya, dari teks aslinya itu Testeias Dunamios, ya, atau His divine power, kuasa ilahinya, ya. Apakah dan siapakah ini? Wah, ya. Tentu kuasa Allah di sini menunjuk siapa? Roh Kudus. Ya, Roh Kudus dan Injil, ya, dan Injil, ya. Roh Kudus tidak bisa bekerja tanpa Injil, ya. Jadi Injil adalah alat yang dipakai oleh Roh Kudus, itulah kebenaran, ya. Atau sebaliknya, Injil percuma diberitakan tanpa ada kuasa atau pribadi yang mengajarkan, yaitu Roh Kudus, ya. Jadi saudara, memiliki moral Bapa, moral Allah sama dengan apa? Mengambil bagian dalam kekudusannya, ya. Memiliki moral Allah yang berasal dari pengertian kebenaran tadi, ya. Dengan mengerti kebenaran, kita memiliki moral Allah. Dengan memiliki moral Allah, kita itu sama dengan mengambil bagian dalam kekudusan. Ibrani 12 ayat 10. Ada yang bisa baca? Saya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Wah, ya, saudara, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Itulah sebabnya firman Tuhan mengatakan agar orang percaya kudus seperti Bapa di surga adalah kudus. Ya, 1 Petrus 1 ayat 16, ya. Apa itu? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Ya, untuk itu orang percaya harus menaruh seluruh pengharapannya pada penyataan Tuhan Yesus Kristus dan hidup dalam ketaatan. Ya, 1 Petrus 1 ayat 13 ayat 15 ini, ya, dikatakan sebab itu sebab itu siapkanlah, ya, akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, katanya. Dan jangan turut hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu, ya. Kemudian ayat 16-nya ditutup dengan sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Oke. Inilah maksud keselamatan. Inilah maksud keselamatan itu. Wah, ini ya. Saya tutup dengan ini ya, Lebri, untuk hari ini. Di mana apa katanya? Manusia dimungkinkan kembali memiliki kemuliaan Allah yang terhilang itu. Oke. Roma 3 ayat 23. Yaitu melalui kebenaran, ya. Ya, kita dikuduskan melalui kebenaran, dan ada pribadi yang memimpin kita untuk dibawa ke dalam setiap pengudusan itu, yaitu Roh Allah, Roh Kudus itu sendiri. Terpujilah Kristus, ya. Hari ini sampai kita berjumpa dengan Dia satu hari nanti di dalam, sebenarnya di mana? Di dalam kemuliaan, ya. Kemuliaan. Nah, sekarang kita bisa ganti rumah Bapa dengan kata kemuliaan, karena kemuliaan itulah gambaran dari Yerusalem baru, ya. Kota itu Allah menerangi dengan kemuliaannya, ya. Nah, jadi dimensinya saya dan saudara hari ini, rumah Bapa, wah, itu di mana? Sekarang saudara bisa, saya harus menjadi manusia yang mulia. Nah, mulia. Kan sekarang udah jadi turun nih, ya. Kita bisa menalar gini, menjadi manusia. Menjadi manusia mulia itu ada katanya turut di dalam pengudusan, ya.
di dalam pengudusan dan dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus sendiri. Melalui apa? Setiap kebenaran. Ya, setiap kebenaran. Oke? Amin. Silakan, Pak. Amin. Teman-teman, Bapak Ibu ada yang mau bertanya seputar materi? Ada yang mau ditanyakan? Oke. Diberkati ya firman Tuhan. Amin. Iya. Oke, kita tutup dalam doa ya. Udah jam 10. Lewat menit. Kita berdoa. Onsi telinganya udah ada perkembangan? Iya Pak, sedikit. Oke, teman-teman, kita satu hati juga kita doa buat Onsi. Ya, sepakat. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap kebenaran yang sudah Engkau nyatakan malam hari ini. Kami menikmati setiap kebenaran yang Engkau sampaikan lewat hamba-Mu. Biarlah setiap kebenaran yang kami dengar malam hari ini terus membawa kami dalam gairah untuk semakin rindu untuk berjumpa dengan Bapa. Dan di dalam proses kehidupan ini, pikiran kami senantiasa tertuju kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, kami senantiasa mau memandang Tuhan dalam seluruh aktivitas hidup kami. Kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kami memiliki hati yang rindu untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih Bapak untuk malam hari ini kami datang bersama-sama sepakat untuk saudari kami Onsi yang mengalami sakit pada telinganya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang memanggil satu nama yang berkuasa di langit dan di bumi. Nama yang memberikan kami kekuatan, kesembuhan, dan kelepasan. Kami minta kuasa-Mu mengalir atas saudari kami Onsi, menyembuhkan bagian tubuhnya yang sakit, menyembuhkan telinganya yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Biarlah dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan kuduskan dengan darah-Mu, dan biar kuasa darah-Mu mengalir dalam seluruh tubuhnya, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, saudari kami Onsi sembuh dari sakit yang dialami di telinganya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, dan seluruh rekan-rekan kami jika ada yang tidak sempat kami sebutkan namanya. Ada juga Bu Sarah, kami berdoa pemulihan yang sempurna Tuhan Yesus berikan. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, Tuhan urapi kekuatan yang baru, kesehatan yang sempurna Tuhan limpahkan, Tuhan curahkan atas kehidupannya saat ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Ini doa syafaat kami. Biarlah rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh, Tuhan jamah dan lawat kehidupan mereka. Kami doa biar sukacita surga senantiasa melimpah menguasai seluruh kehidupan mereka, sehingga dalam segala keadaan apapun mereka dapat menanggungnya, karena sukacita dari surga adalah kekuatan bagi setiap kami yang percaya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih. Kami percaya pencobaan-pencobaan yang kami alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan kami. Dan firman-Mu berkata, Engkau akan memberikan kami jalan keluar, dan Engkaulah yang menjadikan kami lebih daripada pemenang. Terima kasih. Segala sakit penyakit kuasanya kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah kehidupan Onsi, Bu Sarah, dan rekan-rekan kami yang lainnya, biar boleh mengalami kekuatan kesembuhan yang sempurna di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu yang terkasih, Bapak Hens Adrian yang sudah menuntun kami malam hari ini. Biar terus Engkau tambah-tambahkan hikmat pengurapan-Mu, kuasa otoritas-Mu menyertai kehidupan hamba-Mu dalam seluruh aktivitas hidupnya. Engkau yang mendahulunya di dalam segala hal, sehingga ia menemukan kemuliaan-Mu dinyatakan dalam seluruh aktivitas kehidupannya Tuhan. Jadikan
Hamba-Mu ini alat bagi kemuliaan nama-Mu bersama keluarga anak istri. Tuhan, terus proyeksikan mereka sampai ke dalam Yerusalem baru. Bersama dengan kami, biarlah setiap kehidupan kami adalah kehidupan yang terus diproyeksikan Allah. Dan kami merespon dengan sungguh-sungguh untuk kami mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar di hadapan Bapa. Dalam seluruh kehidupan kami terus berjaga-jaga dan terus kami memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan biarlah seluruh kehidupan kami terus memandang kepada Tuhan. Terima kasih, kami datang dengan berkat, kami pulang dengan berkat. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa kita di sorga, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburan yang senantiasa dikerjakan oleh Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Percaya saudara terima berkat Tuhan malam hari ini, kemenangan, kesembuhan bersama-sama kita katakan amin. 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 Terima kasih Pak Hes, terima kasih. Terima kasih. Dan semuanya. Kamsia.